Bidadari, Chapter 22, Adi Wijaya. Bi, jawaban yang tentu saja membuat Reiko senyum-senyum. Padahal tadi dia sudah fokus ke kerjaannya, tapi tergoda juga mendengar ucapan ketus wanita di sisinya. Segitu besarkah rasa cemburumu pada aku, Brigitta Michelle? Reiko yang merasa bangga karena wanitanya cemburuan, justru memberikan pertanyaan ini saat mereka baru saja memasuki lift. Kamu jangan coba-coba tengok-tengok dia ya. Lagian tidak ada yang patut untuk ditengok, Kobi. Reiko mencubit hidung wanita yang ada di sampingnya di saat lift berjalan turun. Tapi memang mereka hanya berdua di dalamnya. Tidak ada yang menarik untukku saat melihatnya. Dari wajahnya, dari bentuk tubuhnya, tidak ada yang menenangkan. Tentu saja jawaban itu membuat Brigitta di sampingnya pun tersenyum, meskipun matanya masih menyipit tanda berhati-hati. Awas kalau aku melihatmu bermain-main dengannya, sayang. Aku juga tidak suka kamu terlalu akrab dengannya. Iya, aku paham, Bi. Reiko bicara ketika mereka keluar dari lift dan menuju ke parkiran basement. Hati-hati di jalan ya, nanti aku menjemputmu. Tak perlu bawa mobil lagi. Sebuah kecupan pun mendarat di dahi wanita yang sudah berdiri di samping pintu mobilnya. Reiko, boleh aku bertanya sesuatu padamu? Apalagi, Bi? Reiko masih berusaha bersabar dan masih bicara lemah lembut pada Brigitta, meskipun sekarang dia khawatir dalam hatinya, takut telat. Kenapa sih kamu tidak menjalankan saja perusahaan keluargamu? Dan aku rasa itu semua akan membuat hidupmu berkecukupan. Tak repot lagi duduk di belakang kursi sebagai CEO menggantikan papamu, Om Endra. Berat, Bi. Bukannya lebih berat menjatuhkan martabatmu sebagai pewaris dan calon CEO perusahaan keluargamu, tapi mengemis pekerjaan pada keluarga Prawiryo yang notabene adalah musuh dari Adi Wijaya. Bukan musuh, Bi. Hanya saja keluarga Prawiryo menganggap bisnis keluargaku menghancurkan masa depan anak bangsa. Maksudmu? Menghancurkan bagaimana sih? Kalian memberikan banyak bantuan untuk negara ini loh. Penghasil devisa negara juga. Brigitta tak sependapat. Rokok, Bi. Kini Reiko makin spesifik. Pabrik rokok dan kretek adalah perusahaan milik keluargaku turun-temurun. Dan aku tahu kalau kedua benda itu bukanlah sesuatu yang baik untuk kesehatan, yang membuatku semakin terbebani. Apalagi rokok menggunakan filter juga masih buruk dampaknya. Itu alasan utamaku salin pasien untuk mengembangkan usahaku sendiri. Tapi masih tetap membantu keluargaku juga, Bi. Panjang lebar jadinya Reiko bicara. Jadi kamu tidak akan mengurus perusahaan itu? Wajah Brigitta terlihat gusar. Mamaku menyuruhmu menanyakan ini? Reiko bisa menebak karena Brigitta juga dekat dengan mamanya. Hanya saja dia tak tahu kapan mamanya menelepon Brigitta. Tante Rika khawatir kamu akan mundur dan memberikan perusahaanmu pada adik papamu. Kapan teleponnya? Tadi, makanya aku terbangun karena getar handphone. Kini ketahuan sudah kenapa Brigitta bisa bangun pagi. Padahal biasanya dia tak mungkin bangun sebelum lewat jam 7 pagi. Bilang pada mamaku, aku akan tetap mengurusnya karena papaku pasti tidak sudi kalau semua jerih payahnya itu harus diserahkan pada adiknya. Maksudku karena itu semua milikmu, bukan? Aku akan menjaga milik papaku dan aku juga akan menjaga milik adik-adikku, lalu memberikannya pada mereka. Tapi aku juga akan tetap berjuang dengan usahaku yang sekarang untuk keluarga kita nanti. Kita akan makan dan hidup dengan usaha jerih payah aku sendiri. Kamu gak akan pakai harta keluargamu? Soal urusan bagianku, semoga saja kita tidak akan pernah menggunakan uang itu, Bi. Reiko meyakinkan lagi karena memang dia memiliki ambisi yang besar soal ini. Maaf ya, aku tanya-tanya banyak, sayang. Sudahlah, Bi, gak apa-apa. Dan tak ada lagi yang bisa dikatakan Brigitta selain setuju kepada Reiko. Lalu dia masuk ke mobil membiarkan pria itu melihatnya pergi. Dan saat itu juga, halo Brigitta. Halo Tante Rika. Maafin aku ya, tadi aku ketahuan sama Reiko kalau tante yang memintaku untuk bertanya. Pastilah dia tahu, dia pasti curiga padamu karena kamu memang bukan orang yang peduli dengan semua harta keluarga kami. Kamu adalah wanita yang berhati sangat tulus, dan yang paling khawatir dengan harta itu ya aku, karena aku mengkhawatirkan anak-anakku. Ada sebuah senyum di wajah Brigitta
ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh wanita yang sebenarnya ingin sekali dijadikannya ibu mertua. Iya tante, tapi tante nggak usah khawatir kok. Dia akan tetap mengurus perusahaan katanya. Apa kamu juga membicarakan supaya Reko mau mencari cara membaliknamakan semua aset keluarga Adiwijaya secepatnya? Karena menurutku memang lebih baik dibaliknamakan sekarang ketimbang menunggu konflik terjadi nanti setelah kakeknya meninggal, apalagi kondisinya tidak baik. Tapi Tante Rika, dari semua cerita Reiko, aku rasa Om Hartono tidak akan tertarik dengan harta yang dimiliki oleh Adiwijaya. Lagian seingatku, Tante juga pernah cerita kalau anaknya Om Hartono itu sekarang sudah dipersunting oleh salah seorang direktur terkenal di Los Angeles kan? Namanya Raihan, anak dari pengusaha properti Pak Bondan. Ya, tapi tetap saja berhati-hati, meskipun Hartono itu memang tidak pernah tertarik dengan harta keluarganya. Dan bahkan dia sudah memilih untuk tidak menggunakan harta keluarganya sejak masih SMP. Hartono adalah anak yang tidak pernah terlihat di keluarga Adiwijaya. Dia merasa malu dengan bisnis orang tuanya, dan dia berusaha untuk menunjukkan kemampuannya dengan membuka sebuah bisnis sendiri. Dia merasa bahwa bisnis yang dijalankan oleh kakeknya Reiko itu buruk. Hanya saja dia adalah anak kesayangan dari Adiwijaya. Hartono Adiwijaya adalah anak bungsu dari Adiwijaya, yang memang pola pikirnya agak sedikit berbeda. Dia lebih memilih untuk tinggal bersama kakek neneknya dan istri Adiwijaya, dan tidak mau sama sekali menyandang nama belakangnya itu, karena khawatir orang-orang akan mengenalinya sebagai salah seorang keturunan Adiwijaya. Beliau adalah lelaki yang cukup mandiri, dan bahkan sampai sekarang tidak pernah menuntut pada keluarga Adiwijaya. Dalam menjalankan bisnis pun, Hartono tak sama sekali meminta bantuan pada ayahnya. Justru lebih banyak dibantu oleh omnya dari adik ibunya sebelum pria itu meninggal. Dia juga yang banyak membantu Hartono dan mengajari bagaimana cara berbisnis, meskipun dia bukanlah pebisnis sukses seperti ayah Hartono, Adiwijaya. Tapi tetap saja keberadaannya adalah masalah bagi Rika. Apa kakek Adiwijaya tidak sama sekali marah padanya? Apalagi dia juga sudah menghilangkan nama Adiwijaya dari nama belakangnya, bukan? Ini yang membuat bingung bagi Brigita. Bagaimana anak yang sudah menghilangkan nama keluarganya justru menjadi anak kesayangan? Dia tak paham. Sama seperti ketidakpahamanku kenapa orang cacat yang sudah tidak lagi memiliki keindahan pada bentuk tubuhnya harus diminta nikah dengan Reiko. Memang Adiwijaya itu adalah orang gila, pikir hati Brigita, menanggapi tentang salah satu anggota keluarga kekasihnya, yang mungkin kalau pikirannya normal, tidak akan menolak Brigita. Bagaimanapun dia sudah terlihat begitu menawan dan sangat menarik. Bukankah impian dari semua orang kaya memiliki menantu sepertinya? Tapi seorang kakek akan luluh dengan cucunya. Jadi maksud tante adalah anak dari Hartono? Vanessa sebenarnya adalah cucu kesayangan dari Adiwijaya, karena wajahnya ada miripnya dengan neneknya. Satu-satunya wanita yang bisa mengalihkan kakeknya Reiko. Dan dulu awalnya dia memang marah pada yang dilakukan Hartono. Tapi sudah 2 tahun ini dia menjalin komunikasi yang cukup baik dengan adiknya Indra itu. Bahkan Hartono juga diundang dalam acara tertutup pernikahan Reiko. Aduh, jadi dia tahu kalau Reiko sudah memiliki istri. Dia tidak datang. Kamu jangan khawatir, Brigita. Ada lega dalam hati Brigita ketika dia mendengar ini, dan senyumnya kembali mengembang. Aku lega mendengar itu, Tante. Terima kasih banyak. Hah, aku yang harusnya berterima kasih. Kamu sudah bicarakan ini dengan Reiko. Aku harap dia sudah bisa membaliknamakan semuanya atas namanya dulu, dan baru nanti kita atur semuanya. Lagi-lagi sebuah jawaban yang membuat Brigita senyum-senyum. Tenang saja, Tante. Aku akan membuat Reiko segera mengurusnya. Lagi pula sesuai dengan yang Tante katakan, kalau semua sudah ada di tangan Reiko dan harta warisan itu sudah dibagi, maka tidak ada celah lagi untuk wanita itu tetap berada di antara kami, bukan? Iya, betul sekali. Kalau harta itu semuanya sudah atas nama Reiko, dia bisa dengan bebas memutuskan hubungannya dengan wanita kampung itu. Kakeknya sudah tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa lagi setelah ada tanda tangan itu. Hanya urusan meyakinkan kakek tua itu untuk memberikan semua peninggalannya sebelum dia meninggal saja sekarang. Jawaban yang membuat Brigita bersemangat. Kalau begitu, aku akan mencoba membujuk Reiko untuk bicara dengan kakeknya segera mungkin dan membicarakan ini pada Om Endra juga. Terima kasih ya sayang, aku memang benar-benar yakin sekali
Kamu ini memang wanita yang paling pas untuk putraku Reiko. Dan itu adalah akhir pembicaraan antara Rika dengan Brigita, yang membuat wanita yang kini sedang ada di belakang kemudi itu tersenyum senang. Kau terlalu banyak berharap pada aku, Tante Rika. Brigita bahkan geleng-geleng kepala sambil tertawa kecil, mengingat semua yang diucapkan Rika yang sudah menutup teleponnya. Sayang sekali kalau kamu tidak mau memanfaatkan harta keluargamu, Reiko. Kalau kamu tidak mau, aku bisa menggantikanmu kok. Itu tak berat untukku.